Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Siti Aisyah, Adam Ramadan, Anissa, Faiza Nabila, dan Priska Presilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal angkringan. Di dalam proposal angkringan ini ada bab 1, yaitu usaha yang kami jalankan merupakan sebuah tempat makan sederhana yang sering diburu oleh mahasiswa, para pelajar, ataupun masyarakat lainnya. Karena usaha kami ini yaitu makanan yang sangat pokok, bisa dibilang, dan bisa juga makanan ringan. Karena di angkringan ini banyak sekali macam-macam makanan, sate-satean, dan nasi. Di tempat kami ini tempatnya cukup strategis dan disediakan wifi dan game, dan tempat ini sangat gampang dikunjungin karena di tempatnya di pinggir jalan. Jenis angkringan ini mempunyai manfaat, yaitu memberikan fasilitas pelajar atau mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena disediakan wifi dan tempat yang nyaman. Kedua, memenuhi kebutuhan pada makan siang hari dan malam hari. Ketiga, dalam perusahaan ini mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu membukakan bisnis untuk semua masyarakat yang mampu bersaing dengan sehat, serta menyediakan ruang yang tepat bagi masyarakat berbagai macam kalangan untuk menikmati menu tradisional maupun modern dengan harga yang terjangkau. Misinya yaitu ada 8. Pertama, pelayanan prima. Kedua, menu yang kreatif dan inovatif. Ketiga, menu dengan harga yang terjangkau. Keempat, tema yang tidak membosankan. Kelima, struktur organisasi. Keenam, rancangan produksi. Ketujuh, rancangan pemasaran. Dan yang 8, analisis SWOT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan membahas tentang apa itu aspek pasar. Aspek pasar adalah sebuah uji kelayakan di dalam melakukan pemasaran produk karena permintaan dari konsumen. Nah, di dalam uji kelayakan produk tersebut ada 2 hal penting, yaitu yang pertama aspek pasar, dan yang kedua pemasaran. Nah, di sini kita akan melakukan pemasaran terhadap konsumen. Kita akan memasang spanduk, kita akan menyebarkan brosur, entah melakukannya di media sosial atau secara langsung, agar dapat menarik perhatian para konsumen dan melakukan pembelian dalam produk kami. Ada penawaran pasar. Dalam penawaran pasar, masyarakat cenderung konsumtif, maka itu merupakan peluang besar bagi kita. Dalam membuka usaha, kita harus memperhatikan kualitas yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat, khususnya golongan mahasiswa, sehingga kita mempunyai cita rasa yang khas. Selanjutnya ada analisis persaingan dengan pendekatan SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang dimaksud di sini adalah yang pertama harganya merakyat dan murah, harganya yang masih terjangkau khususnya oleh kalangan mahasiswa, penyajian yang sangat praktis dan cepat, pelayanan yang ramah, serta tempat yang nyaman dengan konsep yang lesehan. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu untuk memulai usaha mempunyai modal yang besar. Nah, modal di sini itu masih kurang. Adanya kenaikan bahan baku. Yang ketiga itu minimnya lahan parkir. Nah, yang ketiga itu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang dimaksud peluang di sini adalah belum banyak tempat makan atau tempat lesehan sederhana yang memasang wifi. Yang kedua, adanya dukungan dari masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, sifat manusia yang cenderung konsumtif. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada threat atau ancaman. Ancaman di sini yaitu, nah, yang pertama itu banyaknya penjual makanan
makanan di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya munculnya variasi makanan atau jajanan dan produk kompetitor pesaing. Nah, yang terakhir, banyaknya pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Analisis pemasaran berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmen yang bisa dijadikan sasaran berdasarkan geografis tentunya adalah konsumen yang bertempat tinggal di daerah Depok. Kemudian targetnya adalah masyarakat yang berada di kota Depok terutama. Kemudian positioning, kami mempunyai tempat yang nyaman, klasik agar pelanggan betah berada di angkringan kita. Kemudian kita juga menyediakan free wifi. Kemudian analisis produk, penetapan harga, tempat, dan promosi. Produk yang kami tawarkan di angkringan ini adalah seperti biasa, yaitu ada sate-satean, gorengan, tempe, tahu, dan minuman susu jahe, serta es teh dan es jeruk. Dan masih banyak yang lainnya juga. Untuk penetapan harga, range-nya itu di antara Rp500 hingga Rp10.000 per item. Untuk tempat, kami menetapkan lokasi di dekat pertigaan Masjid Al-Huda Depok 2. Untuk promosi, kami melakukan promosi dari mulut ke mulut, kemudian penyebaran brosur ke sekolah, kampus, dan membuat spanduk untuk mempromosikan usaha ini. Tanya itu, kami juga mempromosikan melalui jejaring media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Selanjutnya masuk ke rincian pokok produksi per bulan, yaitu ada harga pokok produksi. Yang pertama ada bahan baku per harinya, seperti kopi tempur, kopi susu ABC, good day fresh, kopi mocha, dan lain sebagainya, yaitu berjumlah Rp605.000. Lalu ada bahan penolongnya seperti gas, spons, sabun, dan plastik berjumlah Rp86.500, dan biaya operasional seperti wifi, listrik, sewa tempat, air, juru masak, dan juga keuangan berjumlah Rp4.250.000. Maka jika kita asumsikan ada konsumennya itu kurang lebih sekitar 50, maka kita akan mendapatkan pendapatan per bulan itu Rp26.415.000. Nah, lalu untuk menghitung keuntungan bersih dari usaha ini, maka kita harus mengurangi pendapatan kita yang berjumlah Rp26.415.000 dikurangi biaya operasional yaitu Rp4.250.000, lalu dikurangi juga biaya penolong yaitu Rp18.150.000. Maka pendapatan bersih per bulan yang akan kita dapatkan adalah Rp4.015.000.